Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, silakan untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan, Dwi. Semua siap berdoa, mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Desi. Kenapa Desi? Sakit. Oke, baik, kita doakan semoga Desi cepat diberikan kesembuhan, semoga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau tes semangat dulu. Masih semangat ya? Masih. Kalau Ibu bilang masih semangat, jawabnya tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke? Oke, Bu. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, good job. Kalian hebat ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus bangun rasa semangat kita supaya pembelajaran kita pada hari ini nyantol semua di otak kita. Oke? Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya terkait pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak? Enggak. Lupa, Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang sistem gerak. Nah, pertanyaannya, bagian tubuh mana yang bekerja sama agar kita dapat bergerak? Kaki, Bu. Otot, Bu. Sekali. Kepala, apa lagi? Tulang. Sendi, tulang, betul sekali ya. Betul ya. Yang bekerja sama adalah tulang, otot, dan sendi. Nah, selanjutnya, kira-kira kalian pernah nggak menyentuh benda yang panas? Pernah, Bu. Benar. Apa yang kalian rasakan? Panas. Panas. Tangannya merah, Bu. Tangannya merah, panas, kaget. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan berkaitan dengan materi minggu lalu ya. Jadi ketika kita bergerak, kemudian kita kaget karena terkena panas, itu terjadi akibat sistem syaraf, akibat sinyal syaraf yang dikirimkan dari otak ke otak kita. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya adalah yang pertama adalah mengenal sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf ya? Kemudian yang kedua adalah bagian-bagiannya, apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan belajar tentang gerak sadar dan gerak refleks ya, apa bedanya. Kemudian adalah kita akan belajar tentang menjaga kesehatan, yaitu bagaimana caranya. Oke, jadi nanti kalian akan menjadi seorang detektif yang akan mencari tahu sinyal di tubuh kalian. Ini balonnya warna apa? Kuning. Terus kaget nggak? Kaget. Kira-kira apa yang terjadi di tubuh kalian? Refleks. Nah, kenapa tubuh kita itu bisa bergerak tanpa sadar sebelum kita menyadarinya? Kalau tadi kan kalian sadari, karena kalian tahu ibu akan meluruskan, itu sebenarnya gerak sadar. Tapi kalau misalkan kalian mendengarkan suara itu tanpa kalian sadari, kemudian kalian kaget, itu namanya gerak refleks ya. Nanti kita akan pelajari pada materi ini. Oke. Selanjutnya, ya. Jadi terjadinya balon meletus tadi itu adalah karena indera pendengaran kita. Apa indera pendengaran kita? Telinga. Kita mendapatkan sebuah rangsangan, yaitu suara ledakan. Kemudian sel syaraf sensorik itu mengirimkan pesan kepada otak atau sumsum tulang belakang, kemudian dikirimkan melalui sistem syaraf motorik, kemudian dikirimkan ke otak kita, sehingga ketika ada suara letusan atau terkena sentuhan panas, kita langsung otomatis menarik tangan kita, atau kita kaget misalkan, atau ketika kaget kita langsung menutup telinga gitu ya. Oke. Baik,
untuk mendalami materi ini, Ibu akan menjelaskan materinya, yaitu yang pertama, apa itu sistem syaraf? Jadi, sistem syaraf adalah kabel komunikasi tubuh, ya. Kemudian bertugas menerima pesan dari seluruh bagian tubuh, itu dari ujung kulit, dari ujung jari, intinya semuanya. Kemudian mengirimkan ke otak, ya. Sebenarnya selain otak itu ada susun tulang belakang. Kemudian dengan begitu kita akan bisa merespon dunia melalui suara, melalui melihat atau sentuhan. Kemudian bagian-bagian sistem syaraf. Nah ini bagian sistem syaraf. Yang pertama ada apa ini? Ada gambar otak. Otak adalah pusat kendali tubuh, ya, tempat berpikir dan tempat membuat keputusan. Di mana tempat otak kita di mana? Di kepala. Jadi otak adalah pusat pengendali tubuh kita. Yang kedua ada sumsum tulang belakang, yaitu jalan raya, ya. Informasi antara otak dan seluruh tubuh, letaknya di bagian punggung kita. Dan yang terakhir adalah saraf hati, yaitu kabel-kabel kecil yang menyebar ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya, ya, ini gerak sadar, ya. Gerak sadar itu gerak yang kita lakukan dengan kesadaran dan pikiran, seperti kita menulis, membaca, berlari, berjalan, ya. Kemudian tahapannya adalah reseptor. Ini indera menerima rangsangan. Kalau tadi kan Ibu memutuskan balon, kira-kira indera yang menerima rangsangan itu apa? Indera apa? Telinga dan juga mata, ya. Tadi kalian lihat Ibu memutuskan balon. Nah kemudian, jadi ketika telinga mendengarkan suara letusan, kemudian saraf sensorik ini mengantarkan pesan kita ke otak, ya. Kemudian otak mengolah atau memproses, kemudian memutuskan dan mengirimkan pesan lagi ke saraf motorik, ya. Kemudian dinyalurkan ke otot dan kemudian otot mengeksekusi gerak sadar, ya. Oke, selanjutnya ada gerak refleks, yaitu gerak refleks itu terjadi sangat cepat, ya. Sekarang pertanyaannya, ada yang pernah kakinya menginjak sesuatu? Misalkan injak paku, misalkan kena injek, tiba-tiba kalian langsung gitu, pernah kan? Atau kalian kalau pernah membantu ibu yang memasak, ada yang pernah memasak di sini? Tiba-tiba tangannya nggak sengaja nyentuh wajan panas, tiba-tiba kalian menarik tangan, sakit, panas, ya. Itu adalah contoh dari gerak refleks, ya. Jadi gerak yang tanpa kita sadari, ya. Hebat banget gak tubuh kita, ya, karena bisa melindungi kita dari bahaya, ya. Jadi bagaimana alur dari gerak refleks itu? Yang pertama adalah reseptor, ya. Kita menerima rangsangan atau sistem syaraf tepi kita itu menerima rangsangan. Misalkan itu tadi memegang sesuatu yang panas. Nah, kemudian reseptor ini mengirimkan sinyal melalui saraf sensorik, kemudian diteruskan ke sumsum tulang belakang, lalu ke otot. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya gerak sadar dan gerak refleks? Tetap bedanya di mana? Kalau gerak refleks nggak nyampe otak, Bu. Oke. Terus apa lagi? Lanjutkan, Debbie. Jadi di prosesnya cuma sampai di sumsum tulang belakang, lalu dikembalikan ke otot lagi untuk bergerak. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, bagus sekali jawaban dari Debbie, ya. Memang kalau gerak sadar itu dia dikirimnya ke otak, ya. Makanya gerakannya lebih lambat karena kita sadari. Tetapi kalau gerak refleks itu bukan dikirim ke otak, tetapi di sumsum tulang belakang, ya. Itu bedanya. Sudah paham semua? Ada yang masih bingung? Paham semua, ya? Oke. Itu ya penjelasannya, ya. Gerak sadar itu melibatkan otak, butuh waktu berpikir. Contohnya menulis dan berjalan. Misalkan ibu menyuruh Cynthia ambilkan pensil, kemudian Cynthia mengambilkan pensil. Nah, itu contoh dari gerak sadar, ya. Otaknya yang memerintahkan. Nah, ini bedanya dari gerak refleks, ya. Kalau gerak refleks tidak melibatkan otak, ya. Terjadi sangat cepat. Contohnya menarik tangan ketika tangannya terkena
kena benda panas. Oke, ini nanti aja nih cara menjadi kesehatan sistem. Sekarang Ibu tunjukkan gambar yang ini. Ya, ini dia. Kok tidak muncul? Sebentar ya. Nah, ini. Ya, ini adalah gambar apa ini? Gambar tubuh manusia, ya. Gambar tubuh manusia. Nah, ini fungsi syaraf, ya. Fungsi syaraf pada manusia adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan dari luar tubuh. Kemudian mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, ya. Kemudian memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang dan mengirimkan informasi ke otot, kemudian ke kelenjar dan organ lainnya untuk merespon dengan tepat. Nah, selanjutnya yang nomor 2, ini adalah otak ya. Ini otak kita ya. Ini otak. Selanjutnya bagian belakang ini ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Kemudian ada kabel-kabel panjang sebenarnya di sini. Itu yang dinamakan dengan syaraf tepi, ya. Dengan syaraf tepi. Ini gambar otak. Sebentar. Ini gambar otak manusia ya. Pusat pengendali tubuh kita. Kemudian ini adalah sumsum tulang belakang kita. Ini ya. Dan yang ini yang seperti kabel-kabel itu disebut dengan sistem syaraf tepi kita. Nah, oke. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem syaraf kita? Yaitu langsung saja. Nah, yang pertama adalah tidur cukup, ya. Tidur cukupnya adalah 8 sampai 10 jam setiap hari. Ada yang tidurnya kurang dari waktu ini? Ada? Oke. Sebaiknya Debbie, kita itu harus tidurnya cukup. Tidur cukup 8 sampai 10 jam setiap hari agar sistem syaraf kita itu sehat dan terjaga dengan baik. Kemudian adalah olahraga yang teratur. Ada yang suka olahraga di sini? Oke, Debbie. Eva, yes, oke, bagus. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan bergizi, sayur. MBG boleh, ya. MBG itu makanan bergizi boleh banget. Kemudian banyak minum air putih, ya. Banyak minum air putih. Kemudian oke. Kemudian batasi penggunaan gawai. Gawai itu HP, ya, gadget, ya. Dibatasi. Oh, ngegame, Bu. Main HP itu boleh asalkan ingat waktu, jangan terlalu lama ya. Waktunya tidur, waktunya belajar, jangan main HP terus, oke? Selanjutnya adalah melindungi kepala, ya. Pakai helm, ya. Kalau misalkan orang tua kita kerja di proyek itu juga harus memakai helm karena untuk melindungi otak kita. Karena otak itu adalah sistem syaraf ya yang sangat penting untuk mengendali tubuh kita. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya, yang sebelah sini kelompok gerak refleks, yang sebelah sini kelompok gerak sadar. Oke, silakan maju dulu yang gerak refleks. Sebelah Tias, Eka, Dwi, terus siapa nih? Eva sama Cynthia maju ke depan. Kelompok gerak refleks. Silahkan maju ke depan. Ya. Oke. Ya, kita akan melakukan simulasi ya. Ibu butuh 1 orang, Dwi. Ini gerak refleks ya. Misalkan Dwi
setrika panas. Kemudian dua menyentuh. Ya. Oke. Sekarang kelompoknya berdiskusi. Silahkan disusun mana bagian yang pertama sampai terakhir. Reseptor pertama. Reseptor. Kan ada nomornya. 2, 3, 4, 1. Ayo kita berdiri susun nomor. 1. Oke. Silakan coba diumumkan. Kamu 5. 2 depan ya. Oke. Ayo coba dijelaskan. Yang pertama. Pertama, tangan menerima rangsangan, Bu. Karena kan tangan tadi nyentuh setrika. Jadi ada rangsangan di tangan kita, di kulit kita, di saraf kaki. Oke, lanjut. Yang kedua, saraf sensorik, Bu. Jadi Ya. setelah terkena panas, nantinya impuls itu, tahu rangsangan itu akan dibawa dari reseptor ke sumsum tulang belakang, Bu. Oke, lanjut. Yes. Sehingga sumsum tulang belakang, Bu. Jadi sumsum tulang belakang itu memproses impuls dan langsung memberi perintah tanpa melalui otak, Bu. Oke, lanjut. Yang keempat ada saraf motorik, Bu. Nah, di dalam saraf motorik ini membawa perintah dari sumsum tulang belakang menuju ke otot. Oke, lanjut. Yang kelima ada otot efektor. Melakukan gerakan cepat dan otomatis. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok berat. Ya. Jadi, ketika Dwi menerima rangsangan, terkena panas dari setrika panas, kemudian saraf sensoriknya itu meneruskan langsung ke sumsum tulang belakang. Kemudian sumsum tulang belakangnya mengirimkan pesan melalui saraf motorik, kemudian diteruskan ke otot. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut untuk kelompok gerak sadar. Silahkan maju ke depan. Oke, ini kelompok dari gerak sadar ya. Satu orang Ega, misalkan Ega, silahkan ambil silahkan ambil. Oh ya, ambil jajannya Kanjeng. Ibu jajannya pakai minta Mas Abu. Pinjem ya, pinjem. Boleh Oke, Mas, silahkan. Ya, pinjem ya. Oke, ya. Ini tadi contoh dari gerak apa? Gerak sadar. Oke, silahkan diurutkan. Silahkan diurutkan. Ini Debbie. Iya, Bu. Bagaimana sudah? Oh, kamu sini. Oke, silahkan. Yang pertama juga. Ya. Yang pertama itu ada reseptor, yaitu menerima rangsangan. Contohnya melihat pensil atau melihat benda. Yang kedua, saraf sensorik membawa impuls dari reseptor ke otak. Dan yang ketiga, otak mengolah informasi dan memutuskan tindakan. Terus yang keempat ada saraf motorik, Bu, yaitu membawa perintah dari otak ke otak. Oke, lanjut. Yang kelima, otot atau efektor melakukan gerakan sesuai perintah, Bu. Oke, silahkan yang lain tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Jadi proses dari gerak sadar itu adalah ketika ya si Ega ini memperoleh suatu rangsangan, kemudian sel saraf sensoriknya itu mengirimkan pesan ke mana? Ke otak. Kemudian otak mengolah informasi, kemudian melanjutkan mengirim pesan ke saraf motorik, kemudian dilanjutkan ke otot. Oke, diberi tangan gerak sadar. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Bu mau ambil dari Bu. Nih, Kelompok apa, Bu? Satu kelompok berapa orang, Bu? dengan kelompok yang tadi, dengan kelompok yang sama. Ya, Otak ini. bisa kan? Tulang belakang ini, saraf ini. Kalau masih bingung jawabannya ada di bahan ajar ya. Iya. Tangan itu ya. Salah tepi itu ini. Ini. Aku nulis juga. Oke, sudah. Sadar ya. Tidak sadar.
Refleks saat masuk ke hidungku. Refleks ya. Kasih nama. Itu Gimana? banyak banget. Oke, sudah. Ibu sudah selesai, Bu. Oke. Kelompok satunya sudah belum? Dah, yuk. Yang sudah selesai, ayo silahkan dipresentasikan ke depan satu perwakilan saja. Ayo Eva, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Eva. Awas ya. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 ada saya, ada Cynthia, ada Dwi, Tias dan juga Eka. Nah, di sini kami mencocokkan gambar. Nah, di sini ada gambar otak, ini panahnya ya, ada gambar merah-merah. Lalu ini ada sumsum tulang belakang, ya ini garis yang memanjang dari atas. Lalu ada syaraf tepi, ini kabel-kabel yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, lalu ini ada checklist gerak sadar dan juga gerak refleks. Nah, yang pertama nih soalnya aku menulis tugas di buku itu adalah gerak sadar. Lalu yang kedua ada tanganku menarik cepat saat terkena benda panas seperti tadi Dwi yang sudah eksperimen terkena setrika panas itu adalah gerak refleks. Lalu yang ketiga yaitu aku bersin saat belum masuk ke hidungku yaitu juga gerak refleks. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Ayo. Yang ini aja nih. Ya, jadi Ada. ya. Jadi teman-teman, ini yang pertama ini ada gambar otak. Ya, otak itu adalah pusat kendali tubuh. Otak mengolah informasi, berpikir, mengingat, merasa, mengatur emosi, dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Kemudian yang kedua ini ada gambar sumsum tulang belakang. Ya, terletak di dalam tulang belakang, menghubungkan otak dengan syaraf-syaraf di seluruh tubuh dan juga mengatur gerak refleks. Dan yang terakhir itu adalah sistem syaraf tepi. Di sini jaringan syarafnya itu menyebar ke seluruh tubuh, ada di tangan, di kaki, kulit, organ tubuh dan lain-lain. Terdiri atas syaraf sensorik dan syaraf motorik. Oke, sudah cukup. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk Ayu. Nah, Ibu mau istirahat, makan yang baik dulu. nanti ya, Ibu ada kuis nih, ada yang mau kuis? Mau. Oke, 2 aja ya. Mempersingkat waktu ya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Kok sinyalnya susah ya? Sebentar ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sabar ya. Bu lama amat, Bu. Oke, sinyalnya lagi susah. Oke, kalau begitu sambil menunggu kuisnya, ayo kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita simpulkan dulu ya. Ayo diingat lagi, kita hari ini sudah belajar tentang sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf? Kabel komunikasi tubuh. Ya, yang menghubungkan seluruh bagian tubuh kita. Kemudian yang kedua, apa saja bagian-bagian sistem syaraf kita? Tulang belakang, saraf tepi. Yang ketiga, ada gerak apa saja? Gerak sadar dan gerak refleks. Kemudian, Jaga kesehatan. Jaga kesehatan sistem syaraf. Olahraga. dengan cara tidur cukup, makan bergizi, olahraga dan bersih. Oke, ya. Coba kita buka lagi, apakah sudah terbuka kuisnya? Oke, sepertinya belum ya. Karena kalian sudah mau istirahat dan makan MBG, sekarang kita refleksikan dulu ya. Tadi kan kalian sudah menyimpulkan. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu ketika belajar pada hari ini? Apakah sudah paham? Bingung? Oke, kalau begitu. Oke, ayo kita istirahat dulu, nanti kita baru makan MBG. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang menjaga kesehatan sistem gerak ya. Ya, Bu. Oke.